Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masa lalu, tatap masa depan yang lebih baik. Setiap kali kita mendengar target swasembada pangan yang diumumkan pemerintah, jarang kita terpikir siapa sosok di balik angka-angka besar itu, orang yang harus memastikan produksi beras, jagung, hingga gula benar-benar tercapai di lapangan, bukan sekadar di atas kertas. Di Indonesia saat ini, ada satu nama yang sudah 3 kali dipercaya memegang kendali atas urusan strategis ini, yaitu Andi Amran Sulaiman. Ia bukan sosok baru di dunia pertanian. Seorang doktor lulusan Universitas Negeri yang juga membangun kerajaan bisnisnya sendiri dari nol, mulai dari penemuan racun tikus hingga konglomerasi bisnis lintas sektor. Siapa sebenarnya Andi Amran Sulaiman? Dan bagaimana ia bisa dipercaya memimpin Kementerian Pertanian sebanyak 3 kali oleh 2 presiden yang berbeda? Namun, seperti kata pepatah, semakin sering seseorang dipercaya memegang jabatan strategis, semakin besar pula sorotan yang menyertainya. Kepercayaan yang terus-menerus diberikan kepada Amran ini tidak lepas dari pertanyaan publik. Apakah semata karena rekam jejak dan kompetensinya di bidang pertanian, atau ada faktor lain yang turut berperan di baliknya? Maka dari itu, dalam video kali ini, mari kita telusuri sosok Andi Amran Sulaiman secara menyeluruh, mulai dari latar belakangnya, perjalanan bisnisnya, hingga bagaimana ia berulang kali dipercaya memimpin salah satu kementerian paling strategis di Indonesia. Andi Amran Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 27 April 1968. Dia adalah anak ketiga dari 12 bersaudara dari pasangan Andi B. Sulaiman Dahlan Petalinta, seorang veteran, dan Andi Nurhadi Petabau. Amran bahkan disebut sebagai keturunan jauh dari Raja Bone ke-23, sebuah garis keluarga yang menempatkannya dalam struktur kebangsawanan lokal Sulawesi Selatan. Seluruh perjalanan pendidikan tingginya dihabiskan di satu kampus yang sama, Universitas Hasanuddin, Makassar. Sebuah konsistensi yang menunjukkan betapa dalamnya keterikatannya dengan dunia pertanian sejak muda. Ia menyelesaikan program sarjana ilmu pertanian pada 1993, melanjutkan ke program magister di bidang yang sama pada 2003, dan menuntaskan program doktoral dengan fokus agribisnis pada 2012. Ketekunannya di dunia riset pertanian membuahkan hasil nyata. Hingga saat ini, Amran tercatat memegang 5 hak paten, salah satunya di bidang pengendalian hama, dan sempat aktif sebagai dosen di alma maternya sendiri, membimbing generasi peneliti pertanian berikutnya. Sebelum dikenal sebagai menteri, Amran adalah seorang penemu sejati yang memulai segalanya dari titik yang sangat sederhana. Ia sempat bekerja di PT Perkebunan Nusantara sebelum akhirnya memutuskan untuk merintis jalannya sendiri. Titik balik terbesar dalam hidupnya datang dari sebuah penemuan yang terdengar sepele, namun berdampak besar, racun tikus. Produk yang ia beri nama Tiran, akronim dari tikus diracun Amran, lahir dari pengamatannya langsung terhadap petani padi di kampung halamannya yang terus merugi akibat serangan hama tikus. Di saat racun-racun yang beredar di pasaran saat itu tidak lagi efektif. Dari modal hasil paten racun tikus inilah, Amran mulai membangun kerajaan bisnisnya sendiri di bawah bendera Tiran Group, konglomerasi yang bermarkas di Makassar dan kini menaungi sekitar 14 perusahaan, mulai dari tambang emas dan nikel, pabrik gula, distributor semen, produsen pestisida, perkebunan kelapa sawit, hingga stasiun pengisian bahan bakar. Seluruh fondasi bisnis ini ia bangun jauh sebelum satu pun jabatan menteri disandangnya, murni dari hasil kerja keras dan inovasinya sendiri di bidang yang benar-benar ia kuasai secara akademis. Rekam jejak Amran di dunia pertanian nasional dimulai ketika Presiden Joko Widodo pertama kali mempercayainya sebagai Menteri Pertanian pada 2014 menjabat hingga 2019. Selama periode ini, ia mendorong gerakan mekanisasi pertanian secara besar-besaran,
membagikan bantuan alat dan mesin pertanian modern kepada petani di berbagai daerah demi meningkatkan efisiensi kerja mereka. Ketika Menteri Pertanian penggantinya, Syahrul Yassin Limpo, tersandung kasus korupsi di KPK pada 2023, Amran kembali dipanggil untuk mengambil alih posisi tersebut dan menuntaskan sisa masa kabinet hingga 2024. Kepercayaan itu berlanjut ketika Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuknya sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, menjadikan Amran sebagai satu-satunya figur yang telah 3 kali dipercaya memimpin kementerian strategis ini oleh 2 presiden yang berbeda, sebuah rekor yang jarang dimiliki oleh menteri lain di Indonesia. Sebagai bagian dari kerajaan bisnis yang ia bangun, nama Tiran Group juga tercatat pernah berkolaborasi dengan sejumlah pengusaha besar lain dalam proyek strategis nasional, salah satunya pembangunan pabrik gula modern di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2020. Amran hadir dalam peresmian tersebut sebagai koordinator yang berperan memperluas lahan perkebunan tebu milik rakyat, sebuah proyek yang saat itu digadang-gadang penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor gula. Namun proyek-proyek besar semacam ini juga membawa konsekuensi berupa sorotan publik. Pada 2019, Amran sempat menggugat sebuah majalah nasional yang menerbitkan liputan investigasi terkait proyek swasembada gula tersebut, menuntut ganti rugi material dan imaterial dalam jumlah besar. Meski begitu, Dewan Pers yang mengkaji perkara ini memutuskan bahwa pemberitaan tersebut telah memenuhi prinsip keberimbangan jurnalistik dan tidak mengandung itikat buruk, sembari meminta pihak majalah memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional ketika kembali dilantik dalam Kabinet Merah Putih pada 2024. Pertanyaan lama tentang faktor apa yang membuatnya terus dipercaya memimpin sektor pertanian kembali mengemuka di ruang publik. Menanggapi hal ini secara langsung, Amran menegaskan bahwa dirinya adalah seorang profesional yang telah membuktikan kinerjanya sejak 2014, menantang publik untuk menilai secara objektif hasil kerja nyata yang telah ia tunjukkan di bidang ketahanan pangan nasional, bukan berdasarkan asumsi-asumsi di luar rekam jejak profesionalnya. Nama Amran bahkan sempat kembali mencuat di luar ranah kementerian ketika pada pertengahan 2025 ia diisukan masuk dalam bursa calon ketua umum sebuah partai politik nasional. Pihak internal partai saat itu menegaskan bahwa nama Amran dipertimbangkan murni berdasarkan kapasitas dan ketokohannya di bidang pertanian dan tata kelola pemerintahan, bukan karena faktor-faktor lain di luar rekam jejaknya sendiri. Dari penemu racun tikus yang berjuang selama bertahun-tahun meyakinkan petani di kampungnya, hingga menjadi satu-satunya menteri yang dipercaya 3 kali memimpin sektor pertanian oleh 2 presiden berbeda. Perjalanan Andi Amran Sulaiman tetap menyisakan satu pertanyaan besar bagi publik. Apakah kepercayaan berulang ini murni buah dari kompetensi dan rekam jejaknya sendiri, atau masih ada faktor-faktor lain yang perlu terus diawasi ke depannya?